Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Caka, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi, khususnya geografi di SMA. Baik, kali ini kita akan membagi informasi tentang sebuah kisi-kisi, yaitu kisi-kisi penulisan soal untuk asesmen atau penilaian sumatif akhir tahun kelas 10 atau fase E ya, mapel geografi. Langsung saja kita tayangkan ya, seperti ini sudah di layar ini sudah ada. Kita tayangkan lebih jelas lagi ya, ini saya perbesar. Nomor 1, disajikan gambar lapisan bumi. Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik lapisannya ya, berarti untuk soalnya nanti akan ada gambar tentang lapisan bumi. Kemudian peserta didik ini harus bisa menjelaskan karakteristik atau ciri khas dari salah satu dari lapisan bumi tersebut. Yang kedua, disajikan gambar siklus batuan. Peserta didik mampu menentukan proses dari salah satu siklus yang terjadi ya. Yang nomor 2 ini juga disajikan gambar, yaitu tentang siklus batuan. Jadi dimulai dari magma, kemudian nanti menjadi batuan beku ya, kemudian mungkin batuan endapan, batuan metamorf, dan mungkin bisa kembali lagi ke magma lagi. Inti siklus atau gambar siklus batuannya seperti itu. Lalu peserta didik harus bisa menentukan proses dari salah satu siklus yang terjadi ya, jadi bisa menentukan salah satu saja dari siklus tadi. Prosesnya itu harus bisa menjelaskan atau menentukan. Yang ketiga, disajikan beberapa contoh batuan. Peserta didik mampu menentukan jenis batuan metamorf yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya. Jadi intinya nanti dalam soal akan disajikan contoh suatu batuan ya, beberapa batuan, dan contoh batuannya ini umum sekali, ada yang metamorf, ada yang beku, ada yang endapan. Nah, siswa atau peserta didik nanti harus bisa menentukan mana yang termasuk jenis batuan metamorf, dan dari batuan metamorf itu mana yang memiliki nilai ekonomi tinggi, karena ada yang mungkin nilai ekonominya tingkatan ya, ada yang mungkin sedang, ada yang tinggi. Nah, ini diminta untuk memilih yang tinggi. Oke, kita lanjut. Nomor 4, disajikan beberapa contoh batuan. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis batuan beku dalam. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, tapi ini harus bisa menentukan jenis batuan beku dalam, karena ada batuan beku di dalam, ada juga batuan beku di luar mana ya, luar permukaan bumi ya, karena ada yang di dalam ya, di dalam bumi, ada yang di luar bumi. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 5, disajikan suatu narasi. Peserta didik mampu menganalisis proses yang diakibatkan adanya gerak epirogenetik positif. Nah, ini soal ini adalah soal IC ya, soal IC atau soal uraian.
Jadi nanti dalam soal akan ada satu penjelasan atau pernyataan beberapa kalimat ya, narasi. Lalu peserta didik harus mampu menganalisis proses ya, proses yang diakibatkan oleh adanya gerak epirogenetik positif. Cukup jelas ya. Berikutnya, disajikan pernyataan peserta didik mampu mengidentifikasi tanda erupsi gunung berapi. Tanda erupsi gunung berapi. Erupsi itu letusan ya, letusan. Jadi intinya peserta didik harus mampu mengenali ya, mengidentifikasi itu mengenali tanda erupsi gunung berapi ya, yang menjadi tanda untuk gunung berapi akan meletus, itu apa tandanya. Baik, kita lanjut. Berikutnya nggak usah dikasih nomor ya. Disajikan suatu bentuk letusan gunung berapi, peserta didik mampu menentukan tipe letusan gunung api tersebut. Jadi dalam soal nanti akan ada satu sajian, yaitu ada berbagai bentuk letusan gunung berapi. Lalu siswa ya itu harus mampu menentukan itu tipe letusannya apa. Nah, tipe letusannya apa. Oke. Berikutnya, disajikan satu pernyataan, peserta didik mampu menentukan gejala posvulkanik. Gejala posvulkanik itu artinya gejala-gejala yang terjadi setelah adanya gunung berapi yang meletus. Jadi setelah meletus, jadi pos itu pasca ya, pos itu setelah. Nah, itu gejalanya apa? Nah, ini ya dalam soalnya nanti seperti itu. Oke, kita lanjut. Disajikan gambar intrusi magma ya, disajikan gambar intrusi magma. Peserta didik mampu mengidentifikasi Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengenali bentangan lahan yang terbentuk. Ya, jadi bentangan apa yang akan terbentuk dari adanya intrusi magma itu. Berikutnya, disajikan sebuah narasi ya, atau cerita, pernyataan-pernyataan. Peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis gempa. Ya, jadi kalian ya siswa utamanya kelas 10 ini harus mempelajari jenis-jenis gempa ya kan. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ataupun gabungan dari gempa itu, ataupun gempa runtuhan dan sebagainya. Berikutnya, peserta didik mampu menghitung jarak epicentrum gempa. Oke. Jadi untuk epicentrum ya, epicentrum itu pusat gempa ya, pusat gempa itu dihitung jaraknya. Nanti ya kalian harus mempelajari tentunya pakai rumus itu ya, rumus menghitung epicentrum, silahkan nanti dipelajari. Berikutnya, disajikan sebuah narasi. Peserta didik mampu menentukan jenis pelapukan yang terjadi. Ya, jadi ini tentang
jenis-jenis pelapukan ya, pelapukan bisa oleh tenaga angin dan sebagainya lah ya. Yang jelas kalian harus mempelajari itu jenis-jenis pelapukan. Berikutnya disajikan sebuah gambar. Jadi ada gambar. Dari gambar itu nanti kalian harus mampu mengenali erosi air laut. Nah, erosi air laut itu gambar apa itu nanti namanya ya, yang gambar tersebut yang satu bentukan yang merupakan proses adanya erosi oleh air laut. Berikutnya disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat menentukan jenis erosi oleh angin. Nah, contohnya atau jenisnya apa saja ya, erosi yang disebabkan oleh angin ya, karena erosi itu bisa oleh air, bisa oleh angin, bisa oleh es atau gletser ya. Kita lanjut. Disajikan pernyataan. Peserta didik mampu menentukan faktor-faktor terjadinya sedimentasi. Sedimentasi itu pengendapan ya. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya pengendapan itu harus dipelajari ya. Berikutnya disajikan gambar. Peserta didik mampu mengidentifikasi fenomena geosfer akibat proses sedimentasi. Ya, ini juga bersama dengan tadi ya, yaitu proses sedimentasi atau pelapukan. Jadi kalian harus bisa mengenali ya, mengidentifikasi atau mengenali fenomena atau gejala geosfer yang merupakan akibat dari proses pengendapan ya, sedimentasi. Berikutnya disajikan pernyataan. Peserta didik mampu menjelaskan faktor pembentuk tanah. Oke, jadi kalian harus memahami faktor-faktor pembentuk tanah itu apa saja dipahami. Berikutnya disajikan karakteristik tanah. Peserta didik mampu menentukan jenis tanah yang terbentuk. Nah, ini juga tentang jenis-jenis tanah ya. Kalian harus paham jenis-jenis tanah itu kan ada tanah gambut, ada kan tanah aluvial, ada tanah potsolik dan sebagainya ya, banyak sekali. Silahkan untuk dipelajari. Berikutnya disajikan karakteristik tanah. Peserta didik mampu menentukan sifat fisik tanahnya. Ya, kalau di sini disajikan karakteristik tanah atau ciri-ciri khas tanah, kemudian kalian harus menentukan sifat fisik tanahnya. Nah, itu bagaimana harus dipahami, harus belajar ya, melihat catatan lagi tentang sifat fisik tanah. Kemudian disajikan gambar tentang horizon tanah. Peserta didik mampu menentukan karakteristik dari masing-masing horizonnya. Jadi tanah itu ada horizonnya, berlapis-lapis, dari lapisan yang paling atas, kemudian di bawahnya, terus itu ada lapisan-lapisan. Berarti kalian harus bisa menentukan misalnya lapisan yang paling atas itu bagaimana karakteristiknya, lapisan di bawahnya bagaimana karakteristiknya, itu harus hafal, harus paham. Oke, berikutnya peserta didik mampu menentukan sebaran jenis tanah, persebaran ya. Misalnya, oh kalau tanah gambut itu adanya di daerah mana, di pulau mana, di bagian mana, itu namanya persebaran. Jadi kalian harus hafal. Berikutnya peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian tanah ya, supaya tanah itu lestari, supaya tanah itu awet kesuburannya, awet fisiknya, itu harus ada upaya-upayanya. Nah, apa itu upayanya? Itu harus dipelajari. Berikutnya disajikan gambar lapisan atmosfer ya. Peserta didik dapat menentukan manfaat bagi kehidupan. Jadi ada lapisan atmosfer ya, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Nah, itu lapisan masing-masingnya itu kalian harus tahu manfaatnya apa bagi kehidupan. Oke, dilanjut. Disajikan karakteristik lapisan atmosfer ya, jadi disajikan
ciri-ciri khas dari sebuah lapisan atmosfer. Lalu peserta didik dapat menentukan lapisan atmosfer tersebut. Jadi kalian harus tahu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri troposfer itu apa, ciri-ciri stratosfer apa, dan seterusnya. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik lapisan troposfer. Nah, kalian harus paham ciri-ciri lapisan troposfer itu apa. Berikutnya, peserta didik mampu menentukan fenomena yang terjadi pada lapisan mesosfer. Ya, pada lapisan mesosfer itu terjadi apa yang paling khas di situ. Ini harus dipelajari. Berikutnya, peserta didik mampu menganalisis struktur dan karakteristik lapisan atmosfer. Ya, ini masih mengenai lapisan atmosfer ya. Jadi struktur dan karakteristiknya ini masih sama dengan yang sebelumnya ya. Ini harus betul-betul dipelajari. Berikutnya, disajikan pernyataan. Peserta didik mampu menjelaskan gejala optik pada atmosfer. Jadi gejala optik itu kan banyak ya. Ada aurora misalnya ya. Aurora itu cahaya yang nampak di kutub utara maupun kutub selatan. Ada pelangi atau biang lala. Kemudian ada fata morgana, ada halo ya. Halo itu cahaya melingkar yang terlihat di sekeliling bulan ataupun matahari ketika ada mendung ya, ada mendung dan sinarnya masih nampak. Oke, kita lanjut. Berikutnya, disajikan data, peserta didik dapat menentukan suhu di suatu wilayah. Nah, ini tentang suhu di suatu wilayah. Biasanya misalnya di troposfer itu kan makin naik ketinggiannya, suhunya makin turun. Setiap 100 meter itu turunnya 0,6 derajat Celcius. Nah, kalau semakin tinggi, misalnya tingginya naik menjadi 200 meter, ya berarti dikurangi dari semula 0,6 kali 2, seperti itu. Berikutnya, disajikan pernyataan mengenai karakteristik awan. Peserta didik mampu menentukan jenis awan. Berarti kalian harus tahu ini tentang karakteristik awan. Awan itu kan ada awan ada nimbus, ada awan kumulus dan stratus dan sebagainya. Ini harus tahu ya. Berikutnya, disajikan gambar. Peserta didik mampu menentukan jenis angin. Oke, angin itu juga banyak ya. Ada angin brubu, ada angin bahoro, ya, angin gending, kemudian semacam itulah pokoknya. Nanti bisa dipelajari ya tentang jenis-jenis angin. Termasuk itu yang angin lokal, ada angin darat, angin laut, dan sebagainya. Berikutnya, disajikan gambar. Disajikan gambar mengenai jenis hujan. Nah, jenis hujan. Peserta didik mampu menentukan jenis hujan. Ya, berarti ya kalian harus mempelajari karakteristik dari jenis-jenis hujan. Ada hujan orografis dan seterusnya ya. Terus disajikan artikel berupa anomali cuaca. Anomali itu penyimpangan ya, penyimpangan. Peserta didik mampu menentukan faktor penyebabnya. Ya, jadi penyebab apa dari penyimpangan itu? Termasuk ada itu ya, gejala apa itu yang terjadi di Samudra Pasifik ya, sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Itu harus dipahami. Oke, berikutnya disajikan gambar. Peserta didik mampu menentukan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggiannya. Nah, jadi ada gambar, nanti kalian harus bisa menentukan klasifikasi iklimnya berdasarkan ketinggiannya. Jadi klasifikasi iklimnya misalnya apa itu, ada iklim A, iklim B, iklim C, dan seterusnya. Ini silakan dipelajari. Berikutnya, disajikan gambar. Peserta didik mampu menentukan vegetasi yang sesuai dengan iklim berdasarkan ketinggiannya. Ini juga tentang berkaitan dengan iklim, tapi ini kalian harus menentukan vegetasi
yang sesuai dengan iklim berdasarkan ketinggiannya. Misalnya kalau di daerah yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter itu apa vegetasi yang tumbuh dengan baik, ya biasanya padi, ya tebu dan sebagainya. Nah, kalau tinggi nanti ada sayur-sayuran dan sebagainya. Kita lanjut. Saudara didik mampu menganalisis artikel mengenai faktor penyebab dari udara yang tercemar. Nah, ini tentang penyebab pencemaran udara, ini harus dibaca ya, di materinya dibaca. Berikutnya disajikan gambar siklus air. Saudara didik dapat menentukan proses siklus air. Ya, jadi dalam satu siklus air itu kan dimulai dari air laut disinari matahari, kemudian nanti ada penguapan atau evaporasi namanya ya. Kemudian penguapan itu nanti menjadi awan atau mendung. Itu ada proses di situ ya. Ada proses dan lainnya banyak sekali proses-proses yang berkaitan dengan siklus air. Ada run off, ada perkolasi dan sebagainya. Kita lanjut. Peserta didik dapat menjelaskan siklus hidrologi pendek, sedang dan panjang. Nah, ini ya. Jadi siklus air atau siklus hidrologi itu ada pendek, ada sedang, ada panjang. Itu nanti kalian harus bisa menjelaskan. Berikutnya disajikan gambar pola aliran sungai. Peserta didik dapat menentukan proses terbentuknya pola aliran tersebut. Oke, jadi sebagai contoh pola aliran sungai itu ada radial. Radial itu ada radial sentripetal, ada radial sentrifugal, ya ada dendritik dan sebagainya. Ya silahkan didalami lagi itu materinya. Berikutnya disajikan ciri-ciri bagian sungai. Peserta didik dapat menentukan bagian sungai yang dimaksud. Ya misalnya sungai itu kan kalau dibagi dari hulu sampai ke hilir itu kan ada bagian hulu, ada bagian tengah, bagian hilir. Kalau ciri-ciri bagian hulu itu bagaimana? Misalnya arusnya deras, kemudian itu dalam ya, tebingnya itu dalam, kemudian sempit, jarak antar tebingnya itu sempit. Kalau di bagian tengah itu beda lagi, di bagian hilir beda lagi. Itu harus dipahamkan lagi. Berikutnya disajikan deskripsi atau penjelasan tentang pembentukan danau. Pendidik dapat menentukan klasifikasi danau. Ya, berarti ini tentang klasifikasi danau. Silahkan kalian bisa menjelaskan hal tersebut, memahami ya klasifikasi danau. Berikutnya disajikan gambar zona kedalaman laut. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik dari zona yang ditunjukkan. Jadi kedalaman laut itu kan ada zona-zonanya ya. Ada neritis, ada abisal, ada batial dan sebagainya. Silakan itu dipelajari lagi. Berikutnya disajikan gambar sebuah kenampakan dasar laut. Peserta didik dapat menentukan jenis biota yang tinggal di kedalaman tersebut. Ya, kalau di kedalaman tertentu ya neritis itu di mana sinar matahari masih bisa bisa menembus permukaan atau air laut itu, berarti di situ masih ada plankton ya, nekton, bentos dan sebagainya. Berikutnya disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut. Ya, ini tentang arus laut, silakan dipelajari lagi. Berikutnya disajikan infografis tentang permasalahan laut. Peserta didik dapat menganalisis solusi dari permasalahan tersebut. Ya, biasanya misalnya permasalahan di laut itu pencemaran laut misalnya, itu harus tahu solusinya bagaimana ya. Oke, seperti itu yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan kisi-kisi penulisan soal untuk asesmen sumatif akhir tahun atau penilaian sumatif akhir tahun. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.